Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar analisis kebutuhan sistem informasi menggunakan notasi grafis use case diagram. Analisis kebutuhan sistem informasi merupakan tahapan awal pada pengembangan perangkat lunak. Terdapat berbagai cara untuk menulis hasil analisis kebutuhan sistem informasi, yaitu bisa menggunakan bahasa natural, bahasa terstruktur maupun notasi grafis. Jadi, analisis kebutuhan sistem informasi merupakan suatu hal utama dan pertama yang kita lakukan ketika kita ingin mengembangkan perangkat lunak. Apa yang kita lakukan di analisis kebutuhan sistem informasi? Yang kita lakukan adalah menggali kebutuhan dari stakeholder, kebutuhan dari pengguna terhadap sistem informasi. Apa saja fungsi-fungsi sistem informasi yang dibutuhkan untuk dirancang pada implementasi sistem informasi. Kemudian cara-cara untuk mendeskripsikan analisis kebutuhan itu ada banyak. Nah, di sini ada yang bisa menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Contohnya kita mendeskripsikan seperti ini. Sistem informasi yang dibangun akan digunakan untuk menginputkan data mahasiswa. Nah, itu berarti bahasa natural karena dia menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian untuk bahasa terstruktur itu biasanya adalah kita buat dalam sebuah tabel yang sudah ada formatnya. Misalnya pengguna, (2) mahasiswa, kebutuhan, input biodata mahasiswa. Nah, itu adalah bahasa terstruktur, bahasa yang sudah ada template-templatenya. Kemudian kita juga bisa menggunakan notasi grafis. Nah, notasi grafis di sini adalah Unified Modeling Language, salah satunya adalah use case diagram. Oke, di sini ada definisi analisis kebutuhan menurut Summerfield di bukunya tahun 2011. Analisis kebutuhan sistem informasi menjelaskan bagaimana fungsi perangkat lunak yang akan diproduksi dan batasan-batasan apa saja yang terdapat pada operasi di dalam perangkat lunak. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, analisis kebutuhan dia akan menjelaskan fungsi-fungsi perangkat lunak atau fitur-fitur perangkat lunak yang akan diproduksi dan juga batasan-batasan apa saja yang terdapat pada operasional sistem informasi tersebut. Oke, kemudian tadi kita bisa menggambarkan analisis kebutuhan dengan salah satu notasi grafis UML, yaitu diagram use case. Use case mendeskripsikan tahapan-tahapan pengguna saat menggunakan sistem untuk mencapai tujuannya. Use case juga mampu menguraikan apa saja kebutuhan fungsional dari sebuah sistem melalui sebuah deskripsi yang menjelaskan komunikasi, pertukaran data dan pesan antara sistem dan aktor, yaitu berupa skenario. Nah, jadi diagram use case itu terdiri dari fungsi-fungsi atau fitur-fitur atau use case ya yang terkait dengan fitur-fitur apa yang bisa digunakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem informasi. Kemudian use case diagram juga bisa dilengkapi dengan skenario, yaitu penjelasan terkait dengan deskripsi bagaimana komunikasi, pertukaran data dan pesan antar sistem dan aktor. Oke, nah ini adalah notasi-notasi use case diagram. Yang utama di situ ada use case simbol. Jadi use case di sini fungsinya use case adalah fungsi dari sebuah sistem yang digunakan oleh pengguna. Jadi contohnya use case misalnya use case pinjam buku, use case kembalikan buku. Nah, itu contoh-contoh fitur-fitur yang ada pada sistem informasi perpustakaan. Kemudian selain fitur-fitur tadi jelas harus ada aktornya. Ya, aktor yang melakukan fitur tersebut adalah siapa begitu. Nah, aktor bisa berupa organisasi atau sistem informasi, jadi tidak hanya dibatasi manusia. Kemudian di situ ada relationship. Jadi setiap aktor dengan setiap use case-nya itu dihubungkan dengan sebuah garis yang disebut dengan communicate relationship, ya, penghubung antara aktor dengan use case-nya. Jadi secara sederhana kita sudah bisa menggambarkan use case diagram seperti ini. Ada fitur-fiturnya yang dinotasikan dengan oval dan juga ada aktornya yang dinotasikan dengan gambar orang. Kemudian kita tinggal kasih garis-garisnya mana aktor yang memiliki fungsi ini dan seterusnya. Kemudian ada juga pengembangan dari notasi-notasi use case diagram, yaitu menggunakan include dan extend. Jadi ini adalah relationship
include dan extend. Include relationship atau disebut juga use relationship menggambarkan situasi dalam case lainnya. Simbol ini berguna untuk mengurangi redundansi antara satu use dan yang lainnya dengan menggabungkan langkah-langkah yang sama. Digambarkan dengan panah putus-putus berarti memiliki hubungan dengan use case yang lain. Contohnya, di situ ada pay student fee. Nah, di sini membayar SPP. Nah, ketika seseorang atau seorang mahasiswa sudah membayar SPP, maka dia bisa melakukan enroll, mendaftar mata kuliah, dan juga arrange housing. Ini rumah asrama ya, jadi mendaftar masuk rumah asrama. Jadi ketika sudah membayar SPP, maka dia bisa mengikuti kuliah dan juga bisa mendaftarkan diri untuk asrama. Nah, ini kita akan menggunakan notasi include. Nah, kenapa panahnya ke sini? Ya, karena mahasiswa tidak bisa enroll in course ketika dia belum membayar student fee, sehingga panahnya ini menyampaikan bahwa pay student fee ini harus dilakukan dulu, baru bisa enroll in course dan arrange housing. Kemudian yang kedua ada extend. Nah, extend ini merupakan relasi yang sifatnya opsional. Nah, jadi di sini extend relationship juga dapat dimaknai sebagai perluasan use case untuk memilih sebuah fungsi. Nah, itu kan ada keywordnya adalah memilih, berarti dia sifatnya opsional. Nah, jadi di sini setelah student membayar SPP, opsional extendnya apa? Dia bisa mendapatkan asuransi kesehatan mahasiswa, tapi ini sifatnya opsional. Kalau memang mau dapat asuransi kesehatan bisa diurus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu berarti sifatnya extend, perluasan. Oke. Nah, di bawahnya ini juga ada contoh lainnya ya. Di situ ada registration, extend get help on registration. Jadi ketika misalnya teman-teman di sistem sebuah sistem klik registrasi gitu. Nah, kalau misalnya sudah paham dengan cara registrasinya bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Tapi kalau belum paham, di situ ada extendnya. Kita bisa minta bantuan untuk registrasi. Get help on registration. Nah, ini adalah contoh penggunaan extend dan include. Kemudian ini ada contoh use case diagram. Nah, di sini saya ambilkan dari websitenya omg.org terkait dengan sistem human resource. Jadi sistem sumber daya manusia. Di situ ada aktornya, ada employee, manager, healthcare plan system, dan insurance plan system. Jadi ada 4 aktor yang dia bisa mengakses sistem sumber daya manusia. Di situ juga ada beberapa fungsinya. Nah, employee, locate employee. Oke, kemudian yang bisa melakukan update profil employee adalah employee itu sendiri dan juga manajernya. Kemudian yang bisa melakukan update benefit atau memberikan keuntungan bonus kepada employee terkait dengan asuransi ya. Nah, itu ada healthcare plan system dan juga ada insurance plan system. Jadi dia bisa memberikan fitur, memberikan informasi terkait dengan updating terkait dengan asuransi. Kemudian akses travel system, employee bisa, manager juga bisa. Kemudian akses pay record, jadi employee bisa mengakses pembayarannya. Oke, ini contoh use case diagram. Kemudian di sini ada sebuah studi kasus yang mungkin bisa kita pahami, misalnya ada sebuah unit bisnis kursus selam ingin melakukan digitalisasi untuk pelayanan pendaftaran kursus selam. Pada sistem tersebut, calon peserta juga bisa melihat jadwal yang tersedia, melihat detail kegiatan, dan cek sertifikat kelulusan. Selain itu, juga unit bisnis ini ingin melakukan branding dengan menampilkan info-info event selam yang diadakannya. Unit bisnis tersebut memutuskan untuk membuat sistem informasi berbasis website. Nah, sekarang teman-teman berdasarkan studi kasus tersebut, bagaimana kita membuat analisis kebutuhan sistem informasi menggunakan use case diagram akan saya jelaskan. Nah, jadi dari studi kasus ini kita pahami dulu siapa aktornya. Nah, di situ ada aktornya calon peserta ya yang akan melakukan pendaftaran. Kemudian juga ada adminnya yang dia akan memverifikasi
berkas pendaftaran dari peserta. Nah, di situ juga ada untuk menampilkan info-info event selam. Nah, oke. Berarti di situ juga ada user ya, user biasa yang dia hanya sebagai tamu atau hanya bisa mengakses saja. Oke, kita akan coba ke slide selanjutnya. Nah, ini. Oke, jadi istilahnya pengunjung ya. Jadi istilahnya pengunjung. Jadi ketika ada suatu alamat website, kemudian kita tidak diharuskan login, nah itu bisa kita sebut dengan pengunjung ya. Jadi pengunjung website itu dia tidak harus login. Kemudian kalau dia mau mendaftarkan kursus selam, otomatis dia harus login dulu sebagai peserta. Sedangkan untuk memverifikasi berkas peserta, maka dia harus login atau bertindak sebagai admin. Nah, jadi dari aktor-aktor 3 tersebut, kita akan tentukan fungsi-fungsi sistem informasi yang akan menjadi use case untuk aktor pengunjung. Jadi fungsi-fungsi sistem informasi untuk aktor pengunjung itu ada, jadi pengunjung bisa lihat event selam, ya itu biasanya ada di halaman home, kalau berita-berita. Kemudian juga bisa melihat jadwal kursus yang ditawarkan. Kemudian untuk daftar kursus maka dia harus sign up terlebih dahulu ya, jadi pengunjung bisa sign up ketika dia ingin daftar kursus. Kemudian di situ ada lihat kontak unit bisnis kursus selam. Nah, jadi lihat kontak unit bisnis itu biasanya di halaman About Us. Oke, kemudian untuk aktor yang selanjutnya di sini ada aktor peserta. Di situ peserta dia bisa sign in, kemudian bisa isi biodata ya. Jadi kalau mau daftar kursus harus isi biodata dulu. Kemudian upload bukti pembayarannya, lihat detail kegiatan kursus yang diikuti, lihat status aktif, lulus atau gagal, kemudian lihat sertifikat kelulusan. Kemudian yang keempat, untuk aktor admin, nah jadi admin tadi juga bisa sign in ya, dia harus sign in dulu untuk memverifikasi berkas. Kemudian input berita event selam, input jenis kursus, input jadwal kursus selam yang ditawarkan, input detail kegiatan kursus, verifikasi bukti pembayaran peserta, kemudian input status peserta, aktif, lulus atau gagal, input sertifikat kelulusan, dan sign out. Jadi ini adalah fitur-fitur admin ya. Jadi fitur-fitur untuk admin memang kebanyakan dia input ya, karena memang yang berhak menginputkan data biasanya adalah admin. Sedangkan untuk pengunjung atau peserta, nah biasanya dia akan lebih banyak aktivitas untuk lihat gitu. Oke, dari sini tadi sudah ditentukan ada 3 aktor, kemudian kita juga sudah tuliskan fungsi-fungsinya. Sekarang kita tinggal menggambarkannya ke dalam use case. Nah, ini adalah hasil penggambaran use case menggunakan tools Draw.io ya, di mana di situ jelas ada 3 aktor, pengunjung, peserta, dan admin. Kemudian fungsi-fungsinya yang tadi ya kita tuliskan di sini. Nah, oke. Tadi untuk daftar kursus dia tidak masuk ke pengunjung ya. Kenapa? Karena yang bisa daftar kursus kalau dia sudah sign up ya menjadi peserta. Jadi peserta di sini dia bisa daftar kursus. Sedangkan pengunjung kalau mau daftar kursus dia harus sign up, kemudian nanti akan berubah menjadi peserta. Oke, ini tadi adalah keseluruhan dari hasil use case-nya. Nah, kalau misalnya kita punya use case yang sama, jangan ditulis 2 kali. Contohnya misalnya sign in. Nah, sign in ini peserta bisa sign in, admin bisa sign in. Nah, sehingga di sini cukup 1 use case-nya, nanti kita tarik garisnya. Jadi ketika nama use case-nya sama dan dia punya fungsi yang sama, maka buat saja 1, tidak perlu buat 2. Nah, ini juga sama sign out ya. Jadi peserta sama admin bisa sign out. Nah, ini kan fungsi yang sama, maksudnya fungsinya sama. Oke, kemudian nah dari sini ini adalah hasil use case-nya. Sistemnya kita batasi dengan frame ya. Jadi sistem ini kita batasi dengan frame. Oke, jadi ini menunjukkan oh ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam sistem pendaftaran kursus selam. Nah, kemudian di sini saya tambahkan beberapa jenis-jenis aplikasi ya. Jadi di sini ada aplikasi berbasis website dan juga ada aplikasi berbasis mobile. Setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau untuk aplikasi berbasis website jelas dia butuh internet ya.
tapi kita bisa mengaksesnya dari berbagai macam perangkat ya. Yang penting kita memiliki web browser untuk mengakses website tersebut. Oke, jadi dia tidak akan tidak akan memenuhi memori kita di HP misalnya ya. Nah, berbeda dengan aplikasi berbasis mobile atau mobile apps itu kita harus install sehingga dia akan membutuhkan memori pada smartphone kita. Kelebihannya adalah ada beberapa mobile apps yang dia datanya itu sudah di-download atau sudah disimpan pada memori smartphone kita, sehingga ketika kita mengakses dia tidak perlu koneksi dengan internet. Jadi dia data yang kita simpan di mobile apps kita itu tersimpan di HP kita. Oke, kemudian di sini, nah ini adalah contoh situs web bidang perikanan. Nah, oke, saya ambilkan dari statistik kkp.go.id. Nah, ini kenapa situs ini dibuat berbasis website? Ya, karena ketika kita ingin mengambil datanya ya, kita tidak perlu login ya, jadi kita bisa akses langsung dari websitenya. Kenapa tidak dibikin versi mobile apps-nya ya? Kemarin saya ada beberapa, saya lihat ada versi mobile apps-nya statistik KKP, tapi tidak selengkap yang di sini ya. Mungkin hanya informasi-informasi yang dasar. Oke, kemudian, nah ini ada contoh mobile apps di bidang perikanan, ada eFishery ya. Nah, kalau eFishery ini dia dibuat berbasis mobile karena dia setiap hari diakses ya. Jadi biasanya aplikasi mobile itu yang dibuat aplikasi mobile adalah aplikasi-aplikasi yang diakses hampir setiap hari oleh penggunanya. Nah, kemudian dia punya fitur auto login sehingga kita tidak perlu memasukkan username, password dan lagi, tapi dia bisa auto login. Oke, ini contoh mobile apps di bidang perikanan, ada miliknya eFishery ya. Di situ ini adalah desain-desainnya, desain eFishery. Kita bisa lihat ini digunakan setiap hari untuk memantau kondisi kolam ya, kolam ikan lele. Ikan lele, nila, patin ya. Oke, jadi kenapa di mobile apps? Supaya dekat dengan penggunanya ya. Jadi karena setiap hari dia harus mengakses sehingga bisa portable dibawa kemanapun, dan HP juga digunakan setiap hari, maka menggunakan mobile apps. Jadi penentuan kapan menggunakan website, kapan menggunakan mobile apps itu tergantung pada kebutuhan sistem informasi itu sendiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.